Magelang hari ini. Selamat siang warga Magelang, senang sekali saya Agnes Middleton dapat menjumpai Anda dalam Magelang hari ini. Rangkaian informasi terbaru sudah kami siapkan untuk Anda dan segera kita mulai dengan berita yang pertama. Warga Magelang, pelanggaran terhadap pemasangan reklame di Kota Magelang di Tengarai kembali terjadi. Kali ini seperti terlihat di dekat SMP Negeri 13 dan SMK 45. Sebuah baliho ukuran 4x6 meter terpampang tak jauh dari kedua sekolah. Padahal sesuai peraturan wali kota tentang izin penyelenggaraan reklame disebutkan, kawasan pendidikan merupakan kawasan yang bebas dari reklame. Reklame yang disoal adalah iklan produk smartphone dari sebuah operator seluler. Sementara itu, razia terhadap gelandangan dan meminimalisasi penyakit masyarakat digelar kantor Satpol PP Kabupaten. Dalam operasi itu petugas menyisir tempat-tempat rawan yang menjadi mangkalnya pengamen. Selain itu, Satpol PP juga merazia tempat-tempat yang diduga menjual miras. Satpol PP juga berpendapat kawasan wisata Ancol sebaiknya segera dikelola oleh Pemkab mengingat berbatasan dengan Provinsi DIY. Sebab karena tidak ada yang mengelola, kawasan Ancol kerap dipakai oleh warga luar daerah untuk berbuat mesum. Sementara itu, Pemkab akan mengajukan gugatan terhadap PT Merbabu, pemegang hak pengelolaan Muntilan Plaza. Sebab sampai sekarang belum mengembalikan urusan pengelolaan kepada Pemkab meskipun masa HPL telah habis. Persero tersebut memiliki HPL atas Muntilan Plaza selama 20 tahun terhitung sejak 18 Agustus 1992. Sehingga masa HPL telah habis pada 17 Agustus lalu. Warga Magelang kemungkinan bergabungnya kompetisi Indonesia Super League dengan Indonesia Premier League menjadikan PPSM bingung. Hal ini justru membuat PPSM tidak melakukan apapun termasuk pembentukan tim baru. Padahal klub-klub lain yang ada sudah membentuk skuad baru untuk kompetisi musim depan. Namun hingga kini, regulasi dari PSSI terkait kompetisi klub profesional juga masih belum jelas. Warga Magelang, seorang pemulung tidak sengaja menemukan seorang bayi di belakang Polsek Magelang Selatan. Saat itu pemulung tersebut sedang melakukan aktivitas seperti biasa dan tidak sengaja melihat bayi tergeletak di tepi Kali Manggis. Karena tidak berani berbuat banyak, dia melaporkan penemuan tersebut ke polisi. Polisi kemudian membawa bayi tersebut ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan, bayi dinyatakan sudah tidak bernyawa dan diperkirakan meninggal sejak 2 hari sebelumnya. Saat ini jajaran Polres Mako masih mencari pelaku pembuangan bayi tersebut. Sedikitnya 12 pasien rawat inap di Pavilion Aster RSU Tidar terpaksa diungsikan ke gedung baru yang rencananya digunakan untuk ICU. Hal tersebut dilakukan saat terjadi kebakaran di sebuah laundry yang lokasinya bersebelahan dengan Pavilion Aster kemarin. Hal tersebut sebagai upaya antisipasi agar pasien tetap dalam kondisi aman. Pasien baru dipindahkan ke ruangan semula ketika api sudah benar-benar padam. Jumlah pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur selama libur Lebaran lalu tidak memenuhi target. Pengelola TWCB sebelumnya menargetkan 256.000 pengunjung. Namun realisasi dari target tersebut hanya 88,7%. Tidak tercapainya target tersebut di Tengarai karena faktor kemacetan arus lalu lintas menuju Borobudur yang padat. Selain itu, libur Lebaran tahun ini dirasa cukup singkat. Warga Magelang, sejumlah pedagang korban kebakaran Pasar Bandungan mengeluhkan pungutan retribusi yang dilakukan di Disdaksar Kabupaten. Sejak Senin lalu, dinas tersebut mulai memungut uang retribusi. Padahal pedagang baru menempati pasar tersebut selama sekitar 1 bulan. Sejumlah pedagang bahkan mengaku pungutan yang diminta lebih dari jumlah retribusi yang tertulis di karcis. Mereka juga masih keberatan dengan dipungutnya retribusi tersebut karena kondisi pasar belum seramai di tempat sebelumnya. Warga Magelang, perekaman program IKTP ditargetkan selesai 2 bulan lagi. Disduk Capil Kabupaten mengaku optimis dapat memenuhi target tersebut. Sampai saat ini Disduk Capil telah melakukan perekaman sebanyak 40% dari jumlah total warga kabupaten. Meski masih 60% tersisa, Disduk Capil yakin target bisa tercapai karena alat perekam data sudah ditambah. Kita menuju ke informasi terakhir.
Warga Magelang, Pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar 15 miliar untuk membangun pasar Bandungan yang terbakar beberapa waktu lalu. Pembangunan pasar diperkirakan akan dimulai tahun depan. Namun demikian, Kepala Disdaksar Kabupaten mengaku belum menentukan titik pembangunan pasar. Besar kemungkinan lokasi pasar akan dipindah sebab lahan lokasi pasar lama tidak cukup untuk pembangunan los dan kios. Warga Magelang, demikian rangkaian informasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Saya Agnes Middleton, sampai jumpa. Magelang hari ini.